Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamnika Rosalia dengan NIM 2311074. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Qiraatul Kutub dengan dosen pengampu Bapak Edi Waluyo, MSI. Baiklah, di sini saya akan membacakan Arabnya serta akan memperjemah per kata dan per kalimat, dan saya terkena di bagian halaman 16. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa guru busyafakil al-ahmari lil isya'i wa tulu'ul fajri sadiqil mu'taradi junuban wa shimalan lil fajr fatajibu sholatu fi hadhil awqat wa taqdimuha 'alaiha wa takhiruha anha min akbaril ma'asi wa awhashi sayyiati. Wa gurubu terbenamnya asyafaq syafaq, al-ahmari merah, lil isya'i isya, wa tulu'u terbitnya al-fajr fajar, as-sadiqi yang benar, al-mu'tarodi melintang, junuban selatan, wa shimalan utara, lil fajr waktu fajar, fatajibu wajib, as-sholatu sholat, fi ini di hadhihi ini, al-awqati waktu, wa taqdimuha mendahulukannya, alaiha atasnya, wa takhiruha mengakhirinya, anha darinya, min dari, akbari lebih besar, al-ma'asi kemaksiatan, fa'auhashi paling keji, asyaati keburukan. Artinya yaitu, dan masuknya waktu sholat isya adalah dengan terbenamnya cahaya merah syafaq, dan masuknya waktu sholat subuh adalah dengan terbitnya fajar yang benar, yaitu yang melintang ke selatan dan ke utara. Maka wajib melaksanakan sholat pada waktu-waktu ini dan mendahulukannya sebelum waktunya, atau mengakhirinya setelah waktunya, termasuk dosa besar dan keburukan yang paling keji. Ar-Rabi'u satruma baina surati rojuli wa rukbatayhi wa jami'i badanil mar'ati illa wajahaha wa kaifaha wa yajibu 'alaiha satru juz'in min jawanibil wajhil wal kaffaini wa 'ala rujuli satru juz'in min suratihi wa ma hadhaha wa jawanibi rukbatayhi wa 'alaihima as-satru minal jawanibi la min asfala. Ar-Rabi'u keempat, satru menutup, ma apa, baina antara, surati pusat, ar-rujuli laki-laki, wa rukbatayhi kedua lututnya, wa jami'i dan semuanya, badani tubuh, al-mar'ati perempuan, illa kecuali, wajaha wajahnya, wa kaifaha kedua telapak tangan, wajibu dan wajib, 'alaiha atasnya, satru menutup, juz'in sebagian, min dari, jawanibi sisi-sisi, al-wajahi wajah, wal kaffaini kedua telapak tangan, wa 'ala dan atas, ar-rajuli laki-laki, satru menutup, juz'in sebagian, min dari, suratihi pusarnya, wama dan apa-apa, hadzaha yang sejajar dengannya, wajawanibi dan wajib, rukbatayhi kedua lututnya, wa alaihima ialah keduanya laki-laki dan perempuan, as-satru menutup, mina dari, al-jawanibi sisi la tidak, min dari, asfala bawah. Yang keempat, menutup aurat antara pusar laki-laki dan kedua lututnya, dan seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan wajib bagi perempuan menutup sebagian dari sisi wajah dan kedua telapak tangannya, dan laki-laki menutup sebagian dari pusarnya dan apa yang sejajar dengannya, serta sisi kedua lututnya, dan bagi keduanya wajib menutup dari sisinya, bukan dari bawah. Wa yajibu an yakuna satiru yamna'u hikayata launil basyarati wa an yakuna malbusan aw ghairu malbusin fala takfi zulmatun wa khaymatun saghiratun.
Wajibu dan wajib an yakuna bahwa as-satiru penutup yamna'u mencegah hikayata terlihatnya launi warna al-basyarati kulit, wa an yakuna bahwa malbusan dipakai au ghairu malbusi atau yang bukan dipakai. Fala maka tidak takfi cukup zulmatun kegelapan wa khaymatun tenda sogiratun kecil. Dan wajib bahwa penutup itu mencegah tampaknya warna kulit dan penutup itu bisa berupa yang dipakai atau tidak dipakai. Maka tidak cukup hanya kegelapan atau tenda kecil. Al-khamisu istiqbalul kiblati bisadri fil qiyami wal qu'udi wabil mankibaini wa mu'zamil badani fi ghairihima illa izistaddal khawfu walam yumkinhul istiqbalu fayusalli kaifama amkanahu wala i'adatu alaihi. Al-khamisu yang kelima istiqbal menghadap al-kiblati kiblat bisodari dengan dada fi ini al-qiyami berdiri wal qu'udi duduk wabil mankibaini kedua bahu wa mu'zami sebagian besar al-badani badan fi ghairihima di ghairihima bukan dari keduanya illa kecuali jika istadda menjadi kuat al khaufu takut walam dan bukan yumkinhu dia mampu al istiqbalu menghadap fayusolli maka dia sholat kaifama sebagaimana amkanahu dia mampu wala dan tidak i'adatu pengulangan alaihi terhadapnya. Yang kelima menghadap kiblat dengan dada saat berdiri dan duduk dan kedua bahu serta sebagian besar badan saat dalam posisi selain itu kecuali jika kekuatan menjadi sangat kuat dan tidak mampu menghadap kiblat maka dia sholat sebagaimana yang dia mampu dan tidak perlu mengulang sholatnya. As-sadisu an yakunal musalli musliman. As-sadisu 6 an yakuna bahwa al musalli orang yang sholat muslim. Yang keenam bahwa orang yang sholat itu adalah harus seorang muslim. Yang as-sabi'u an yakuna akilan fal majnuna was-sabiyul ladzi lam yumayyiz la sholata alaihima wala tasihhu minhuma. As-sabi'u yang ketujuh an yakuna bahwa akilan berakal sehat fal majnunu dan maka orang gila was-sabiyyu anak kecil alladzi yang belum yumayyiz membedakannya la tidak sholat alaihima sholat atas keduanya wala dan tidak tasihu sah minhuma di antara dari keduanya. Yang ketujuh bahwa orang yang sholat itu harus berakal sehat maka orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan tidak ada sholat atas keduanya dan sholat mereka tidak sah. As-saminu an takuna al-mar'atu nakiyatan minal haidi wan nifasi wal haidu wan nufasa ula tasihu sholatuhuma wala qada alaihima fa in dakhalal waqtu wa hiya tahiratun fatara alaiha al haidu wan nifasu ba'da an madama yasahu wajibati tilkas sholati wajib 'alaiha qada'uha. As-saminu yang kedelapan antakuna bahwa al-mar'atu perempuan
dan suci mina dari al-haidi haid wan nifasi dan nifas. Fal haid dan maka haid wan nafasau dan nifas tidak tasihu sah salatuhuma salat keduanya, wala dan tidak kodo alaihima atas keduanya, fa'in maka jika dakhala masuk al waktu wahia dan dia tohiratun suci, fatoro'a muncul alaiha atas keduanya al haidu haid wan nifasu dan nifas ba'da setelah an bahwa mado berlalu mayasahu dan apa yang mencukupi kewajiban tilka sholati itu sholat. Wajib alaiha atas keduanya qoda'uha mengkodoknya. Yang kedelapan bahwa wanita harus suci dari haid dan nifas, maka sholat wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah dan tidak wajib mengkodok mengganti sholat tersebut. Namun, jika waktu sholat masuk ketika dia dalam keadaan suci, kemudian haid atau nifas datang setelah melewati kewajiban sholat tersebut, maka wajib atasnya mengkodok sholat itu. Fa'idha an qata'al haidu wan nifasu walam ya'ud. Fa'idha jika in qata'a berhenti al haidu haid wan nifasu nifas walam dan belum ya'du kembali. Dan jika haid dan nifas berhenti dan tidak kembali. Itulah materi qiraatul kutub yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.